Bayangin, lagi nongkrong, terus tiba-tiba atasan lo bilang, mulai tahun ini, banyak kerjaan lo bakal diganti AI ya. Lo bakal? Wah, terus gue jadi apa dong? Faktanya, sampai 2030 nanti, sekitar 22% jenis kerjaan di dunia diprediksi bakal kegeser atau berubah bentuk gara-gara teknologi, transisi hijau, dan perubahan ekonomi global. Tapi, di saat yang sama, muncul ratusan juta role baru yang butuh skill yang beda banget dari sekarang. Jadi, pertanyaannya bukan lagi AI bakal ngambil kerjaan gue atau enggak. Tapi, lo siap nggak kerja bareng AI dan punya skill yang bikin lo tetap kepake? Stay sampai habis, karena di video ini gue bakal bongkar gimana sebenarnya masa depan kerja di 2026 ke atas? Kenapa ijazah aja udah nggak cukup? Dan skill apa yang mesti lo gas sekarang biar nggak keskip sama zaman? Oh, balik lagi di channel Faktanya Iya, tempat nongkrongnya anak-anak yang pengen hidup santai tapi tetap cuan. Kalau lo baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe karena tiap minggu kita bakal ngobrolin masa depan kerja, skill, dan cara nyari duit yang lebih pintar, bukan lebih capek. Oke, sekarang kita mulai dari kondisi kerjaan di 2026 dulu. Bagian 1, dunia kerja 2026 itu lagi di remix. Gue kasih konteks dulu. Buat banyak perusahaan, future of work itu bukan slide presentasi lagi, tapi udah kejadian di kehidupan sehari-hari. AI yang dulu cuma jadi bahan demo, sekarang udah dipakai beneran buat ngirit waktu, nurunin biaya, dan ngebantu ambil keputusan. Tapi, bukan berarti semua orang langsung di PHK massal. Yang lebih sering kejadian adalah role-nya masih ada, tapi isi kerjaannya dioprek ulang, alur kerja sekarang didesain ulang supaya sebagian tugas dikerjain AI, sebagian lagi fokus di hal yang benar-benar butuh otak dan hati manusia. Perusahaan juga makin milih-milih kalau nambah headcount. Mereka lebih suka rekrut orang dengan skill yang nyambung ke AI, data, cloud, cybersecurity, dan digital daripada nambah banyak orang buat kerjaan administratif yang bisa diotomasi. Di saat yang sama, sistem kerja juga makin fleksibel. Remote atau hybrid masih ada, tapi nggak semua perusahaan. Ada yang mulai eksperimen 4-day work week gara-gara produktivitas naik dibantu AI, dan makin banyak yang main borderless hiring, rekrut orang lintas negara karena kerjaan digital bisa dari mana aja. Jadi intinya, kerjaannya bukan hilang, tapi caranya kerja berubah total. Bagian 2, revolusi skill, ijazah nggak lagi raja. Nah, bagian paling kerasa buat kita, revolusi skill. Banyak laporan bilang 39% core skill pekerja bakal berubah sampai 2030. Hampir setengah dari skill yang lo andelin sekarang bisa aja udah nggak relevan kalau lo nggak update. Dan salah satu tren paling kenceng di 2026 adalah skills-based hiring ngalahin degree-based hiring. Artinya apa? Perusahaan makin peduli sama lo bisa ngapain, bukan lo lulusan mana. Banyak job posting yang mulai hapus syarat wajib S1 dan ganti jadi punya skill ini, pernah ngerjain ini. Bootcamp, sertifikasi, dan portfolio project jadi senjata berat buat masuk kerja, bukan cuma IPK. Di HR dan manajemen, prioritas nomor 1 di 2026 itu leadership dan management development, plus upskilling di skill AI dan skill manusia yang bikin tim kuat. Bahkan, survei global nunjukin lebih dari 80% pimpinan HR expect kebutuhan upskilling skill AI bakal makin naik. Perusahaan yang gesit sekarang bukan yang paling banyak rekrut, tapi yang paling serius invest di upskilling dan reskilling karyawan yang udah ada, biar gap skill yang makin lebar bisa ketutup dari dalam, bukan cuma nyari orang baru terus. Bagian 3, reskilling revolution, dunia lagi naikin level baru. Di level global ada gerakan gede yang namanya reskilling revolution, yang targetnya ngasih akses skill dan peluang ekonomi baru buat 1 miliar orang sampai 2030. Kenapa segitunya? Karena laporan Future of Jobs bilang, sekitar 22% job diprediksi terdampak, sebagian hilang, sebagian berubah bentuk. 170 juta role baru bisa muncul, tapi 92 juta role lama bisa ke displace.
Hampir 40% skill inti pekerja bakal berubah, jadi orang harus siap belajar hal baru terus. Dan fokusnya bukan cuma digital skill doang. Mereka juga dorong skill manusia, kayak leadership, curiosity, resilience, plus skill buat green jobs dan transisi energi hijau. Jadi, kalau lo ngerasa, wah, kok gue kayak harus belajar hal baru terus ya? Tenang, bukan lo doang. Satu planet lagi di-push buat upgrade barengan. Bagian 4. Skill apa aja yang bakal kepake banget? Oke, ini bagian yang paling lo tunggu. Skill apa yang harus lo gas biar nggak ketinggalan kereta? 1. AI literacy dan digital skill dasar. AI udah bukan skill bonus lagi, tapi makin jadi baseline di banyak role, dari admin, marketing, finance, sampai HR. Lo nggak harus jadi data science, tapi minimal ngerti cara make AI tools buat ngeringas kerjaan, cara ngecek output AI biar nggak ngaco, basic data dan digital literasi biar lo nyambung sama workflow modern. Perusahaan sekarang aktif nyari orang yang siap belajar AI, bukan yang alergi teknologi. 2. Power skills bukan lagi soft skills. Banyak expert bilang istilah soft skills udah nggak cocok. Di 2026, yang paling mahal justru skill manusia, kayak empati, komunikasi, kreativitas, dan kemampuan ngasih pengaruh. Kenapa? Karena pas urusan hafalan dan hitung-hitungan basic bisa dipegang mesin, yang ngebedain lo sama AI itu, cara lo baca situasi, cara lo ngobrol dan nego, cara lo mikir out of the box waktu masalahnya ribet. 3. Problem solving dan adaptabilitas. Skill gap terbesar sekarang bukan cuma di teknis, tapi juga di kemampuan problem solving, komunikasi, dan adaptasi. Role berubah lebih cepat daripada kurikulum kampus, jadi yang survive adalah mereka yang cepat nangkap hal baru, nggak baper sama perubahan, bisa ganti strategi kalau kondisi lapangan berubah total. 4. Digital jobs dan remote-friendly skills. Permintaan buat role digital masih gila-gilaan. Software dev, data, cybersecurity, digital marketing, product design, terutama karena bisa dikerjain dari mana aja. Kalau lo punya kombinasi digital skill plus komunikasi oke, plus bisa kerja remote, lo bisa bersaing bukan cuma di Indonesia atau Singapura, tapi sama talent global. Bagian 5. Jadi gue harus ngapain sekarang? Oke, sekarang bagian actionable-nya. Gue bagi simple aja, tergantung lo lagi di fase mana. Kalau lo masih sekolah atau kuliah, jangan cuma ngejar nilai, mulai bangun portofolio, project, lomba, freelance kecil-kecilan. Ambil kursus atau bootcamp singkat buat skill yang lagi panas, AI tools, data analytics dasar, digital marketing, UI UX. Magang atau kerja part-time yang beneran ngasih lo pengalaman, bukan sekadar fotokopi dan beli kopi. Kalau udah kerja, cek kerjaan lo sekarang. Bagian mana yang paling mungkin diotomasi, bagian mana yang butuh sentuhan manusia. Fokus upgrade di bagian yang high human, high value. Ngobrol sama atasan atau HR soal peluang upskilling atau reskilling di kantor lo. Banyak perusahaan mulai serius invest di situ, karena kalau enggak, mereka sendiri yang ketinggalan. Mulai biasakan diri kerja bareng AI, bukan ngelawan. Jadikan AI itu anak magang virtual lo, yang ngerjain hal remeh, sementara lo fokus mikir hal gede. Kalau lo lagi bingung arah, jangan nunggu passion turun dari langit. Pilih 1-2 skill yang lagi banyak dicari dan cukup menarik buat lo. Komit 6-12 bulan buat belajar dan praktek. Baru setelah itu nilai, lanjut, pivot, atau upgrade ke level berikutnya. Jadi, masa depan kerja itu bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling mau belajar ulang, paling adaptif, dan paling jago kerja bareng mesin. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo dikit tentang masa depan kerja dan revolusi skill, jangan lupa like video ini, tulis di komentar lo sekarang lagi di fase mana dan skill apa yang lagi lo kejar. Share ke temen nongkrong lo yang masih santai padahal dunia kerja lagi di remix habis-habisan. Gue, faktanya,
Iya, kita ketemu lagi di video berikutnya, di mana kita bakal bongkar lebih dalam lagi gimana cara make AI dan skill baru biar hidup lo makin fleksibel tapi penghasilan makin naik. Sampai jumpa, Brosis!